Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasoro yang suruh nasron maknanya nulungi. Nak khodala yahzulun itu maknanya nginam. Dalam tradisi bahasa Quran itu ada dua, ada bahasa hakikat, artinya memang maknanya begitu. Ada bahasa bihasabi nazori ro'yu, atau bihasabi nazorin nazirin, karena melihat secara langsung. Ini penting kalau aturakan supaya sampean nanti tidak janggal terhadap semua istilah Quran. Terus misalnya ngeten, sampean ada seringnya terbit wetan, nah, wetan. Terus untuk suruh kan kulon. Itu kalau Quran tidak pernah bilang matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Karena nanti ini akan berhadapan secara ilmiah bahwa nggak ada hakikat matahari terbit, ya tidak ada hakikat matahari tenggelam. Karena secara ilmu falak itu tidak ada terbit, tidak ada tenggelam. Begitu juga di masalah-masalah yang bihasabi nazorin nazir. Begitu juga wa iyakhzulkum. Mungkin kalau diudokan beberapa contoh. Kalau suwon sing ngaji teng mriki niku niati iman. Jadi cocok-cocok nek iku bakasane Quran kita kudu melek bakas. Nek contoh ra iso nglakoni. Nggih, cocok ra misale sing seneng fikih aja ora bakas karek, sing seneng karek ra bakas fikih, sing seneng fikih ra bakas tasawuf. Kuwi anggere dibakas Quran kudu wanita. Ora iso masalah sampe sederhanakno misale kok aku wis melok toreko. Misale wong melok toreko Allah terus ora hukume iddah terus ra dibojoni wong. Ban awal sangka memastikan ora ana ikhtilaful ansab. Ikhtilaful ansab ini baru kayak iddah, baru kayak iddah. Di wong asal dirabi wong, iso dirabi wong liya ngenteni iddah entek. Iddah macam-macam, awal mutallaqatu ya tarabbas nabi anfusina bin salah satu guru. Paling sesuai. Niku nak ora min dawatil hamli. Nak min dawatil hamli mebuni ayat ora salah satu guru tapi napa wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadna napa hamla. Terus niku mawon terus wonten catatan malih kalau tidak Sohiro atau tidak Aisyah. Karena untuk Aisyah dan Sohiro itu spesifik. Ini disebut apa wala iya isna minal mahidin apa min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salah satu asyhuru wala in apa lam taqidu. Macam-macam. Sebab itu sekarang di Israel itu ada seorang pakar yang membidangi embriologi itu. Ada yang sampai tertarik sama hukum Islam, malah dia tertarik karena hukum iddah. Karena hanya Islam yang mengatur supaya tidak ada ikhtilatil ansab. Ini wong nak istirahat wong liya terus dipegat. Itu kan ada kemungkinan sisa-sisa mani terakhir hubungan intim. Itu nak dirabi wong langsung khawatir anak ini milik siapa tidak jelas. Tapi dengan adanya iddah telung sesucen, berarti minimal 2 khaitan, ya 2 apa? Haid. Itu ada kepastian gak ono janin. Ya ada kepastian gak ono apa? Janin. Kuangger wong haid itu berarti tidak hamil. Sebetulnya 1 haid itu cukup. Cara teori medis, angger wong haid itu berarti tidak hamil. Tapi masalahnya kan masalah kalam khobar. Apa yang memastikan nak cawe itu benar mereka? Itu teliti di Quran, makanya harus apa 2 kali. Nggih cara teori medis itu nak ana wong kecelakaan kan ngukure waduh gak head berarti kecelakaan kan. Artinya kalau head sekali sudah ada kepastian hamil kan. Apa kalau head berarti tidak ada hamil. Tapi masalahnya kan ada masalah-masalah sosial juga. Global ini malin. Kowe nak kepengin iman be Quran tenanan. Cek cocok ra cocok ku melok ngrungokno batasan itu. Global ini malin. Sebetulnya head sekali itu pasti tidak hamil. Karena anak nakal misalnya hubungan kecelakaan kok rakyat itu susah berarti hamil positif. Tapi nak haid berarti enggak hamil. Itu secara teori medis itu. Kalau haid sekali itu berarti tidak hamil. Tapi masalahnya kan itu kan hanya hukum medis, hukum medis. Kan ada hukum berikutnya. Apa betul perempuan ini bisa dipercaya kalau dia haid? Jangan-jangan dia hamil ngaku haid ngaku hamil kan podo-podo rarong, podo-podo orang inceng, podo-podo orang inceng. Lah itu terjadi masalah sosial kan. Makanya Quran ngendikan at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum ihsan. Itu hebatnya Quran. Itu hanya menyangkut medis. Terus Quran terusaken dawuh wala yahillu lahunna ayyaktum nama khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Karena tadi ada masalah sosial. Masalah sosial misalnya ngeten. Cawe wedok di bojo mbek rapati seneng mbek sing lanang.
Rapati seneng mbek sing lanang, dekne nak ngaku haid. Mergo nak haid berarti ide rong haid. Peleng sesucian berarti napa rong haid. Ya kalau delok megate nak megate masa suci berarti nambung rong haid. Tak megate pas haid. Bisa ping 3 kan? Mulane nak megat pas haid disebut tolak napa bid'ah. Walhasil wala yahillu lahunna ayyaktum nama khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Misale cawe wedok iku bar mbok keloni dina Senin, dina Selasa mbok pegat. Berarti kan kemungkinan sperma Anda ini jadi bayi. Nak jadi bayi mikir cawe wedok. Aku atau ngaku nak haid kan idae mau orang haidan. Padha ra roe. Nak orang haidan kan dihitung kan tiap bulan rata-rata kan 3 bulan selesai. Tapi nak dekne ngaku hamil, idae kan ngenteni lahir. 9 bulan. Mulane Quran ngancam wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minuna billahi wal tarwane nak pancen dekne iman tenan nak haid yo muni haid, nak meteng yo muni meteng. Kamu tuh orang nggak tahu pikir tuh. Lah aku lo mikir pula sampai nangis itu detail Quran. Jadi Quran cerita medis. Memang sebetulnya teori medis kalau sudah haid ya selesai. Ada kepastian tidak hamil. Tapi siapa yang menjamin perempuan ini jujur? Ada kemungkinan dia kitmanul hamli, nyimpen kenyataan apa hamil. Mergo wedi iddah bener 9 bulan. Wah, harus itu. Wah itu kan ngeri. Rumah. Nah itu namanya bahasa Quran sesuai konteks. Nah yang repot itu ada bahasa menurut pandangan umum. Itu yang paling menjebak para ulama sampai terjadi khilaf banyak. Misalnya wa iyakhzukum. Kalau Allah menghinakan kami. Wong perang Uhud itu perang sing apik. Sing mati pun mati syahid. Tapi perang Uhud ketika kalah bahasa Quran Allah menghinakan kami. Kan seakan-akan Allah menghinakan orang mukmin. Padahal kita yakin, ainul yakin itu tidak terjadi. Yaitu menurut nazurun nazirin. Maka cara hukum publik, hukum sosial jenenge perang kok nganti mati itu jenenge kalah. Tapi cara hukumnya Allah ya ora ono kalah. Wis jelas kul hal tarabbasuna bina illa isdal husnaya. Lah kok saiki ana bahasa publik apa bahasa hakikat. Nah, bukti ini nih perang Uhud kok ayat terusane wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah napa amwata. Bal ahyaun inda rabbihim napa yurzaqun. Itu hebatnya pangeran. Jadi Allah ku ngritik wong Islam sing perang Uhud salah karena nyulayani perintah Nabi mandek dhuwur napa gunung. Ewa semono ketika salah dan kalah dan terbunuh Allah gak terima nak arani mati tetep Allah gak ridho tetep diarani napa syahid. Disebut farihina bima atahum wa fatihi wa astabshiruna bil ladzina lam yahqu bihim min qablihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu paling angel bahasa Quran. Kowe ora iso ngritik sahabat sing nyulayani perintah Nabi dengan bahasa yakhdukum karena itu bahasa menurut nazarun nazar. Itu sama dengan hatta idza balagha maghribas syamsi wa jazaha takhruju fi ainin hamiatin. Wong sepakat srengenge ora iso surup ning mata air. Wong srengenge luwih gedhe dibanding bumi, surup ning bumi delik ning ndi? Lho iya to, al-jirmul akbar gak mungkin delik ning al-jirmul asghar. Srengenge mbek bumi gedhe ndi? Gede srengenge ora mungkin srengenge kok surup ning bumi didakok ndi? Kagak sedeng. Tapi cara nazarun nazir, cara pandangan mata srengenge misalnya surup ning gunung asam nek kene ketoke. Lha iku jenenge ro'a itu, saya melihat, tapi orang menjadi hakikat. Dan Quran itu banyak bahasa kadang menurut nazarun nazir, kadang menurut hakikatul amr. Nah ini paling ruwet dalam hal itu. Ngantos akeh wong kowe ora usah ruwet, ora usah mikir. Tapi masalahnya wong sing ora mikir lah sok tahu lha wis mari rusak Islam kan. Wong ora mikir lah tetep napa? Sok tahu. Sok tahu terus fatwa. Terus napa? Fatwa. Lha iku sing mari perkara. Padahal di Quran itu banyak kata di wa yahdulkum. Sama memastikan makna yahdulkum itu secara lahir menghinakan. Khadzala khidlan maknanya menghinakan. Tapi kowe ora mungkin kan ridho nak syuhada Uhud kayak Hamzah. Syuhada Uhud dihukumi dihinakan. Jelas di sharihil Quran wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat. Dan itu orang-orang Uhud. Jadi jenis hasabani nazarin nazir. Jadi piye wae cara lahir wong kalah itu ya kalah, wong mati itu kalah. Tapi ki bahasa ngono ya Allah hari itu. Mulane nggone perang Uhud itu dawuh pangeran itu seni. Jadi pangeran dawakan orang mati. Karena apa perang Uhud kok tak paringi kalah. Mergo wayat tashiba minkum syuhada dan ono sing syahid. Itu pangeran dalam istilah ora kalah tapi wayat tashiba minkum syuhada. Jadi istilah pangeran perang Uhud tak paringi kalah.
Fatal ayam nudaluha jadi amanu wa takhidha minkum syuhada wa tadidahu ben ono sing sahih. Itu memang masalah-masalah sing hati-hati gitu. Jadi bahasa Quran itu lan Ibnu Abbas riyen trauma. Ibnu Abbas nanti debat kalian tiang Khawarij terus dikandani mbek sahabat-sahabat sing senior termasuk Sidina Ali. Pulau hafal kayak ini seiling. Ketika Ibnu Abbas ditugaskan berdebat dengan orang Khawarij, kata Sidina Ali, la tuhajuhum bil Quran fa innalahu wujuhan katsiratan. Kamu jangan berdebat dengan mereka dengan pakai Quran, karena Quran itu yahtamil wujuhan katsiratan. Walakin hajuhum bis sunnah. Tapi berdebatlah dengan hadis. Karena kalau hadis itu proporsinya jelas. Kalau Quran itu enggak jelas, karena ya ada ihtimal wajah banyak. Ini pakai apa? Makanya ada pakai bahasa nazirun nazir, apa pakai bahasa hakikat. Itu potensinya tinggi dan itu zaman sahabat pun terjadi perdebatan itu. Ya perdebatan itu terjadi. Misalnya contoh yang gampang. Ini yang kasus nyata yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di Musnad Syafi'i. Subai'ah al-Aslamiyah. Ya, itu sahabat. Betul. Bojone iku mati. Ya mati ti. Dekne pas bojone mati ku hamil. Hamil kinten-kinten iki ampun 8 wulan pinten. Dan ulama ahli hadis itu detail sekali. Walhasil pas bojone mati, niku gang 26 dino, kila 16 dino. Ini namun 26 dino. Kaul maksimal tuh ngitungnya mau 26 dino. Niku ngelahir. Napa? Lahir. Mbok yang lahir tenan dia anaknya. Ya enggak. Kelompok Sayyidina Ali dan beberapa kawan niku berdebat. Kasus Subai'ah al-Aslamiyah kan dia ditinggal mati bojone. Jadi ditinggal mati tenan, udah ditinggal mati. Sing sitok sebagian kelompok sahabat ngelebokno ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur wa ashhur. Yo ora idae kudu 4 wulan 10 dina. Piye wae iki posisi cawe itu ditinggal mati sing lanang. Riyen sebelum ada takdir padahal masih zaman sahabat. Sebagian sahabat enggak. Ini kategorinya wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyaduna hamlahu. Lha iku Quran. Resikonya Quran kan gak ada far'un, gak ada syarhun, gak ada muhimmatun. Pokoknya anaknya ayat walladzina yatawaffawna minkum. Jadi separuh sahabat mlebokno ayat walladzina yatawaffawna berarti itu pinten? Arba'ata asyhur wa ashra. Sebagian sahabat ngono wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyaduna. Nah tenan. Delala Subai'ah wae enggak, iki baru kae enggak. Dadi enggak yo baru ka Subai'ah wae enggak. Wae enggak tenan. Ayo wae enggak. Wes jagol-jagol kepen dilamar wong lanang. Aku udah dadi gosip. Subai'ah lho kelakuane, wong ditinggal mati bojone lagi 26 dina wes jagol-jagol kepen dirapi wong lanang. Sahabat sing pro rabi wis nang rabi wae damtek. Iki tok ora kok sih. Lah untung zaman itu Rasulullah masih sugeng. Terus ditanyakan sama Nabi, "Ya Rasulullah, Subai'ah niku kacau." Ya sempat dirasani, nembe ditinggal mati selana mau enggak ngene. Apa dia sudah melahirkan? Ya sudah Rasul. Ya ingkahi. Sekarang dia sudah boleh nikah. Akhirnya sahabat ijma nak Subai'ah iku mlebune wa ulatul ahmal ajaluhunna ayaduna hamlan. Nah itu artinya apa? Betapa umumatul ayat sing ngomong wa ulatul ahmal. Iku ora iso mlebokno konteks sing khusus. Sing khusus ya iso dilebokno niku umum ngenteni berita saking Rasulullah. Lah saiki bayangno ning hukum sosial sing saiki sing ora ono ayat khusus. Kayak kowe ini mlebu ayat apa? Misalnya. Ayo, kowe saiki lho mlebu ayat. Kan yo bingung, kita kan ora. Dalam konteks jihad misalnya. Ya itu amalikum ra duwe. Waktu amal berat, amal bayar hisab enak gak duwe kan gak ono apa hisab. Kan kita enggak pernah tahu. Dari Imam Syafi'i gurune termasuk wong sing anti melarat, alasane wajah itu amalikum kudu duwe. Tapi guru-guru liyane Imam Syafi'i do anti seneng larat mergo bebas napa hisab. Mengayate padha umume. Lah itu masalah. Kalau hadis kan jelas sing bakal melarat kan melarat sing suka kan suka yang mergo luwih spesifik kan hadis luwih napa spesifik. Akhirnya Umar terus dawuh. Sayyidina Umar terus dawuh rada elek, dawuh ngaten-ngaten sahabat sing berpendapat 4 bulan 10 dina. Aku tadi kan sudah bilang, menawa tak bojone iki penting. Mbok ijek jenazah ning dhuwur meja salat dirapi. Jadi artinya asal sing lanang mati kok sing wedok sing lahirno, mbok sing lanang dipendem yo ideen. Nah, padahal ayatnya sama-sama umum. Walladzina yatawaffawna umum mbok ketua ahmal. Akhirnya kayak
ulama-ulama tafsir itu kalau ada ayat umum mesti ditakhsis. Lah wong Khawarij itu anti takhsis. Wong Khawarij darani yang wong berkawan mbek wong munafik, wong kafir ya mau kafir, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wong kancanan wong kafir ya kafir, kancanan wong fasik. Akhirnya itu dalil mantas syabah bi kaum ya bahwa itu zaman Belanda wong celananan yo contoh. Paham ya? Aku ngerti. Ayo pentingnya ngaji tentang begini. Jadi sawangannya dalam kasus itu seperti itu. Saya sering berdebat sama orang-orang yang katanya ahli Quran, sidik-sidik ini Quran, tak ingatkan ada ayat umum Quran yang nggak mungkin dipraktikkan dan ini di hadis sahih. Ya saya contohkan bab iddah itu tadi. Waladina taufana itu ayat umum, siapa saja yang tinggal mati suaminya iddahnya itu arba'at asyhur. Tapi ternyata umum ini tidak masuk dalam konteks wawalatul amal. Ya sama seperti Nabi itu ya berkawan sama orang kafir, dengan ayatilah yang hakum wa anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Ada ayat lagi misalnya wa in ahadun minal musyrikin astajaruka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Itu jelas tidak disuruh perang Anda, disuruh beri kesempatan dia ngaji. Oh iya ya Bapak ayat itu kan. Ngapal aku mbek kowe. Aku hafal Quran sak tafsir, kowe paling hafal Quran tamat-tamat. Jadi ra iso yang dalil umum mbek aku. Ya itu tadi, makanya Ibnu Abbas di pesan Sidin Ali jangan pernah berdebat dengan Quran. Karena tadi kalau ada umumatul Quran, ya ada umumatul Quran. Anda akan terjebak ke umum itu. Padahal dia cuma memasukkan itu. Ya kayak tadi wa yahdulkum mana nih? Mus jelas perang Uhud itu disalahno pangeran. Bukti ini istilah pangeran wa yahdulkum goblok. Yahdulkum itu bahasa yang menunjuk nazarun nazir. Kayak bahasa wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah itu sing gawe penciptaan Allah. Kemudian Allah juga yang mengembalikan. Mengembalikan itu lebih mudah karena ada materinya. Itu kan janggal secara tauhid. Bagaimana mungkin fi'lullah tidak sawa? Jadi Allah itu ada kangelan, ora kangelan. Karena kan Allah gawe dinosaurus gawe kangelan di bangga jaran. Nanti kan repot. Padahal Allah bilah bikun. Berarti enggak ada ahwan, enggak ada hayyin kan semuanya sama. Tapi ning Quran wa huwa ahwanu ala bi hasabi nazarin mukhatab. Sampeyan delok teng Imam Suyuti kata bi hasabi nazarin mukhatab. Mukhatab itu akan lebih paham kalau dikatakan i'adah itu ahwan. Padahal ning hakikate Allah sama-sama bila dikun gini kok. Itu masalahnya kan terus berapa banyak ayat yang kayak itu. Kowe sanggup niteni. Mboten ngarep. Kalau nanti ngumpul lo tematik Quran mawon kalian tiang Syria, kalian tiang India ulama Syria ulama India, itu setahun tidak selesai. Karena tapi akhirnya selesai juga. Akhirnya sekarang selesai. Ya gara-gara itu ngukur lapati hakikat atau majus, hakikat atau majus. Min awali hatta akhir. Jadi wong kali bersedan kenapa Quran sedan, wong alim sedan, tak seneng duit kabeh. Maksudnya alim lah seneng duit, saya bisa mikir. Tetap jadi pintu. Wong seneng duit tetap jadi pintu. Fasyat lah. Ana wong alim seneng duit mesti jadi napa? Pintu. Nara di duit ya pintu bodoh. Jadi di duit tapi rasa seneng apa? Nanti uangel. Kalau uang. Kalau orang seneng duit, radi duit ya ibu itu sak pintu. Pintu duit. Tapi seneng duit, ya pintu. Wong seneng duit pintu. Ada seneng dua itu kok. Peneling-eling itu terus ubah yahdulkum itu kategori ini bihasabi nazaril mukhatab. Yaitu ora usah melok-melok wong perang Uhud disalahno pangeran. Buktine para syuhada Uhud tetap kena hitop disanjung pangeran apa? Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah wa bal ahyaun 'inda rabbihim apa? Yurzaqun. Mun iki ganti bakasan wa maka nalinabin ayyakul. Ya ilmu kiai. Dina ono kiai salah paham umat santri iku ora usah gelo biasa. Nabi sing nabi nate darani ndelikno kembul kan. Loro. Dari kalau kiai dak kemangan duit proposal ngono. Kiai untuk duit proposal dipangan dhewe. Ya nek tepakan pangan sumput dituduh. Repot tuh nek sing ora dituduh. Nek jare Nabi Muhammad pertama ya gelo, pengenan digojlok. Ora usah gelo, ora kowe tok sing dituduh. Aku darani duwe anak menengah.
Jadi yang era itu lagu sekolah Nabi ini gue lucu. Ya lemas, gue terima kau lagi jadi pangeran menuruti loro. Ngomong tak paringi rezeki, bareng kok tak paringi rezeki ya dari mutirna bina wikaza. Makanya dari rendeng gara-gara sistem tata sur. Nopo, nomor gawe dari inama ulti itu ala ilmin insi. Nomor rezeki jembar dari mergo pinter. Aku pangerannya sering gak dikanggok. Nanti kena gelo mbek wong eling-eling pangerane disalah paham. Kalau nanti cerita tentang mriki kalau ngambil tentang Ihya Nabi Musa yo gelo dikomentari wong sesuai atur pangeran jare. Hada syai'un lam astafihi li nafsi. Saya aku dhewe ngalang. Dadi pemenang kuwe pangerane. Semua pangeran darani dia anak dituduh ngene-ngene tenang itu tetap jadi pangeran. Tetap jadi apa? Karena Nabi Musa itu jadi rujukan. Ngomong aja wong nuduh kurang ajar. Nuduh kadang ra masuk akal. Nabi Musa ya nabi. Umum nabi kok ya nabi ya paling. Iku tau dituduh itu ada. Ada iku jare barang iku mlentoh. Pelanangane mlentoh. Wah kurang ajar kok sepuk kono barang. Dadi wong iku santri masyarakat umat itu tenan. Lha dhisik sekali. Akhirnya pangeran dia tontonan ya lucu bisa. Nabi Musa gua atus neng kali. Delalah kambine kelintir tiga watu. Nah Nabi Musa bedak KBU. Akhirnya Bani Israil roh kabeh mau gua biadar. Musa itu ternyata gak masalah. Tapi isin kedua kan udah. Nah intinya gini itu peringatan bagi para kiai. Gak ada masalah ada solusinya kecuali bikin masalah baru. Jadi lu ya kan dituduh adar yo ora enak. Tapi solusinya malah udah. Lagi milih dia. Enggak ada pilihan. Ini kok menungso. Jadi sak nabi mawon ndak ada solusi. Yang bercek dunya ora ono napa solusi. Aja tak di bujum konaan terima. Nak ra melarat nganti mati. Akhirnya kan masalah nganti mati. Tapi nak dibujuk judes nuntut cepet sugih, tapi yo judes. Makanya masalah itu tidak usah diselesaikan. Makanya judul berdamailah dengan masalah. Keliru, tidak masalah selesai. Orang aku ada dituduh adar gitu, bang Nabi kok pelayan apa? Jadi dari pangeran juga gaya solusi tapi gak jelas Musa. Masa mau solusinya biasa. Digo, malah kaji Nabi menghadapi orang munafik itu ya kepingan ono solusi. Ketika itu kuatir riwayat hadis sahih dawakan laqad uhiya Musa bi akbar min hadza fasobar. Aku terima dituduh nyimpen putih fatun hamro. Aku terima dituduh korup. Musa itu dituduh lebih ekstrim ketimbang ini fasobar. Musa nggih napa? Kalau ini Musa lah zaman itu ya rasa apa? Gara-gara kandhani pangeran ya lek saya terima aku sing pangeran itu dituduh. Mulane Hasan Basri nate ngaji kados kula itu diingatkan oleh orang yang senang dia. Inna fi qaumika inna fihim may yatatabba sakato dikalamita sakatot itu. Di antara mereka itu ada orang-orang sing ngaji mau neliti kesalahan. Hasan Basri gue. Oleh gue ini dikane itu. Lo cak apa cerita ini kita Asia dari Hasan Basri. Saya tahu bahwa orang-orang itu memang tukang komentar. Sing ra selamat gak aku tok, malah pangerane ra selamat kok komentar mereka. Pamane trimo napa? Aku. Wong iki ngoten niku, wong niku nabi mun mboten selamat ngeten. Tak contohno paling gampang. Dan ini siapa saja akan ngalami. Kowe misale darani wali dongaman. Wong darani wali dongane mandi itu mesti awal tirakat dasare gak seneng diri. Wes mesti. Maksudnya dia jadi wali muhal, tak jamin. Tapi nak jaran wali mungkin, nak wali muhal. Jaran ini butuh korban yang butuh. Jaran ini, tapi tak jamin muhal. Nak jaran ini apa mungkin. Jaran ini. Walhasil, nak jaran wali, itu mesti uang tunjuk dulu. Dengan itu malah juga jadi ini wali itu perkara rasa yang dulu tapi wong jaluk itu nggak juga buat turuti itu tuh rasido jadi wali rambut turuti itu tamu jadi kalau nyeneng nono kok tahu jadi wali-wali kan ini dobi berkumpul wong wali you know di Lalu Wes Al-Qarni ketika dia dipuji di depan Umar banyak orang minta doa terus
ini harus pertama kali saya ketemu dan terakhir. Aku nak ketemu wong ngeluh dari wasal kori nak ketemu wong napa ngeluh. Nah, itu manusia. Nah itu yang dialami Nabi Musa ini balik dengan cerita Nabi Muhammad berbanding dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu darani jaduk, darani para pangeran. Itu merugikan. Nabi Musa rak jaduk. Wes jaduk pol, tongkate nyeblak segoro terpisah. Wah, jaduk. Tapi jadi apa jaduknya Nabi Musa merugikan. Nabi Musa populer jaduk. Kayak Fir'aun dikalahkan Nabi apa? Tongkate Musa. Segoro laut merah diseblak, menyibak bareng dilewati Musa diseblak meneh Fir'aun tenggelam. Jaduk lho. Tapi jaduk itu orang wong itu tetap bingung nah. Akhirnya ketika ngabi kaum Jabarin, inna fiha kauman apa Jabarin, wa inna lanadkhula hatta yakhruju minha. Jadi kaum Nabi jenengan wis jaduk fadzab antawar buka. Faqila inna haruna qaidun. Lan digulane napa jenengan jaduk kok nglibat kita. Jenengan mon sing perang, kula tak anteni teng omah. Artinya ketika Nabi Musa diyakini jaduk, ternyata kaumnya ini fathab anta warabbuka faqatila inna guna qaidun. Gunane apa jenengan tongkat nak ngajak awak dhewe. Lan kula ora seneng sampean seneng tenanan ra iso. Wong mesti kurang ajar. Nak mbok yakini wong alim wali nyafaati ya kowe alas-alasan ngamal. Jadi kok adat mas bawa, paham. Tapi nak sing ra yakin ora wali, ra yakin ulama iku suudon. Sing husnudon dadak nuntun barang tok swarga. Paham. Sing suudon tuh. Mulane kumpul wong mesti minal ham, mesti susah. Lan ora ono wali seneng kumpul wong. Dia wali amatir kumpul wong amatir. Tapi ora oleh gedeng wong surat sunah Nabi kon mulyana tamu. Kon mulyana tamu. Ini buat terus-terusna itu bagus. Jadi Nabi Musa ketika jaduk ya. Qalu ya Musa inna lanadkhulha abadan madamu fiha. Fathab anta rabbuka. Faqatila inna. Bu gedenge ra kena. Nyatane bisa jaduk. Tapi mangkau omongan dulu. Itu balai zaman Belanda, wong sing ra seneng kiai, itu perang bareng. Terus isi Pak Uwes. Kira-kira. Dadi sing darani kiai jaduk husnudon, begedenge ra kena. Nek sing darani raja tuh gak madano kiai mbek wong awam. Loro kabeh, padha diakibat loro kabeh. Jadi dari kiai top diyakini rawali, diyakini raja dok ya loro. Tapi nak diyakini jaduk ya fadzhab antar orang juga. Nah apa dia pasukan? Kacang hijau harus kena. Mulane orang ono sahabat disenengi Nabi, di sahabat Ansor. Sampai saya sering tawasul sama beliau. Kalau nu gak ada diwan ya jarida, ada bahasane Sirah Ibn Hisham jarida itu ahli Badr. Bahkan ketika saya haji ini pas dengar Ka'bah ini mau Fatihah hari ini jazai bapak itu baca Fatihah hanya 100 kali. Tapi pas saya haji itu baca 313. Minum 313 itu hampir tiap hari di depan Ka'bah. Biasanya saya baca itu habis asar 100, habis maghrib 100, terus nanti habis isya 113. Karena jumlah ashabu Badr itu persis pasukan Talut itu minum 300. Sehingga sebagian ijazah Fatihah itu memang idealnya itu kan memang ideal semariwan itu memang 100. Jadi kalau bapak dulu dapat ijazah di Hamid Pasuruan, saya pastikan ijazah itu memang sah. Karena saya baca di Ithaf Sarahnya Isya itu memang sudah tradisi ulama dulu. Mulai dulu Imam Ghazali itu ya wiridan itu. Cuma aku ranut Imam Ghazali karena parah dia bacanya dari subuh 100, barasar 100. Ijazah bapak sak koberem tadi. Jadi aku senang sumpah sak koberem repot wong esuk maca 100 sore napa? Terus akhirnya malah nganggo Fatihah problem karena rasi ijazah malah napa? Problem. Saya mumpung ning ngarepe Ka'bah tak baca. Itu sahabat Ansor paling dicintai Nabi itu Sa'd bin Mu'adz. Sampai Nabi nate dawuh ihtazal arsy li mauti Sa'd. Aras itu goncang ketika Sa'd bin Mu'adz itu kabun. Lah itu termasuk barokah satu begini. Ketika perang Badar itu sudah dekat dan pasukan Nabi hanya 13. Hanya punya pedang berapa, punya kuda berapa, pokoknya sangat tidak imbang. Niku Sa'd bin Mu'adz niku ketika Nabi mulai tidak imbang ketika ngene, Nabi ku ya seni. Perang ini jelas tidak imbang dan tidak saya rencanakan. Sekiranya kalian yakin dibatalkan ya batalkan saja. Tapi saya tetap perang karena saya Nabi itu tidak ditoleransi. Jadi Nabi keliru ora ditoleransi. Nek kowe wong ora Nabi, gak apa-apa ora sido, mung ora imbang. Nabi lucu tadi. Nabi lucu tadi ketika ndak imbang, itu Nabi menyilahkan mereka
pulang, tapi saya tetap perang. La akhrujanna walau wahdi. Nah, saya nabi. Karena masyhur memang dalam teori usul fikih kan masyhur. Sesuatu yang tidak wajib bagi umat sering wajib bagi nabi. Seperti witir itu keyakinan ulama wajib bagi nabi, tapi tidak wajib bagi umat. Begitu juga tahajud itu wajib bagi nabi, tapi tidak wajib bagi umat. Makanya ini penting ya, kaidah ini. Terus Sa'ad bin Mu'adz usul, ya Rasulullah, la naqulu laka kama qalat Banu Israil idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatil. Ku nunjukno nak sahabat yang hafal Quran itu baik. Padahal kan termasuk juz 6 ya, termasuk juz. Itu ternyata Sa'ad bin Mu'adz itu spontan ketika dialek itu enggak mungkin kalau orang enggak hafal. Ketika dialek itu ngendikane Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah idhab fawwah la naqulu laka kama qalat Banu Israil idhab anta rabbuka faqatila inna hahuna qaidun walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ndak kita ini tidak akan jadi pecundang kayak Bani Israil. Silahkan tetap perang, kita mesti ikut perang. Baru Nabi mulai perang sampai sahabat Ansar. Allah marham Sa'ad bin Mu'adz sampai berdoa berkali-kali untuk Sa'ad bin Mu'adz. Setelah Nabi mulai menuju medan Badar, Sa'ad bin Ubadah itu yang nanti juga orang penting di Ansor itu ngendikannya lebih dramatis lagi, ya Rasulullah, jenengan dan Abu Bakar diam saja fi hadil katibah. Katibah semacam khemah, ya, semacam khemah khusus atau skema pramuka, kayak khemah khusus. Jenengan di sini saja. Saya siapkan kuda fi hadil katibah. Terus nanti kalau perang ini menang, yaitu yang menyenangkan jenengan. Tapi jika perang ini nanti kelihatan kalah, ini ada kuda, ini ada pengawal, jangan pulang saja ke Madinah. Fawwah demi Tuhan, di Madinah itu banyak orang yang mencintai engkau di atas kita-kita ini. Sehingga Islam ini tidak mati, karena engkau masih hidup. Nabi tambah senang. Ini terus masyhur Nabi di Jarida itu, Nabi di Katibah tadi, Nabi berdoa. Ya, itu orang untuk elek, tapi kena dimna itu mau. Sing hikmat gitu itu. Terus masyhur. Jadi Nabi mutemu ya oleh, tapi seru tenan dengan Nabi kan masuk dungo nganti serbane coplok, mergo dungane kan bareng roh pasukan keimbang dungane. Pun Gusti, nak merah dadi pangeran ya kalah no pasukan kula. Sing nyembah jenengan kantos bosok, kanten sahabat-sahabat kula. Atek niku kalah, ora ono sing nyembah jenengan. Iki masyhur dungane sinten Kanjeng Nabi. Allahumma intuhlik hadil isoba la tu'bad badal yaum. Nak nganti niku jenengan paringi kalah wis ora ono sing nyembah jenengan. Kamane wis ora ono sing ngerakno napa jenengan. Ya repot kan pangeran tuh. Pangeran diancam. Itu masyhur pangeran ngirim Jibril ngirim malaikat tuh. Payah tenan nek diancam. Lane donga mutung yo oleh seru ngono. Tapi saking mahabbahnya. Sampai serbane kan napa Kanjeng Nabi jatuh ditoto malih Mbak Abu Bakar. Kafa kamu nasa dadu karof fa innahu yasayan juzu mawat umpun ampun nemen-nemen bener ngarah jenengan diterlantara pengen donga nganti ngancam itu hulik hadil isofa napa la tubat badal ya tak Gusti nyembah jenengan ada wong Islam nyembah kalan tak ora ono sing nyembah napa ana jenengan dadi pangeran dibaro ampun ora ono sing roh donga kok nganti ngono piye. Hasil akhirnya Kanjeng Nabi terus bilang wong Ansor hebat sekali. Karena tadi ternyata dibalik lugune sahabat Ansor rasional. Jadi kalau perang kalau bisa nggak boleh mati itu Nabi. Sampai disediakan kuda kalau kita ini kalah, jangan harus lari ke Medina. Ya, tapi tentu Nabi nggak mau. Tapi itu kan betapa loyalitasnya nopo sahabat. Ini kan kita bukan urusan Nabi mau tidak, bukan urusan mau tidaknya, tapi betapa cara berpikir sahabat kepinginnya Nabi itu tidak perlu ikut perang. Dan mau kalah pun Nabi harus gak ikut kalah. Ya ini santri gua nggak khusyuk lugu. Ini mati di barna. Tadi duit ini kok di barna. Yang berkhusyuk bahalul teman akhirnya khusyuk. Bersih cerdas mikir apa itu. Gue paling zaman. Tapi kayak gila rawol. Gue lakon Musa di Akbaro bin. Santri gak mangkel loh. Wes rawuh nak kiye untuk proposal jadi dipangan tuh. Gue rawol gelo. Nabi rawuh disuduh wa mahkana li nabiyin apa? Iya. Jadi wani nyai wani disudon. Tapi disudon yo ora enak perkarane. Kulo gak yakin sama husnuzon aku ora di kepentingan bujuk nyafaati bopo kan yo repot husnuzon. Ya kok kaum Bani Israil yakin Nabi Musa jaduk terus fathab antan apa? Barbuka. Wong jaduk ya ada. Perang dhewe ra saged, perang dhewe apa? Saged. Faqatila inna haguna qaid.
kurang ajar nganti ngono sepane. Ada loh, kiai di baro santrine alumni gara-gara wonten. Ah, Pak Yai wong keramat, apa-apa duit. Malah di baro. Dadi wong kusnuzon niku repot. Sudan keliru. Jajal iki iku kumpul manusa. Lagi cerita iku kumpul manusa. Ana bener wes Al-Qur'an iku manusa mari sumpah. Mari napa? Ayo ora wong ayu sahabat dosa. Ora wong elek ngene. Dosa ora. Ora wong sugih ketok mak dosa. Ora wong larat nyek. Terus wong apa itu? Terus apa ora wong ayu tok sing dosa. Ora wong anyek kriting rongos. Dosa terus manusia ku ana pakai gede hati, terus kayak cilik SDM rendah. Loro, jadi manusia ku orang istiqomah ngaji, jadi mau nganggur orang ngaji. Bang orang ngaji zaman akhir kok gak nopo. Ngaji. Kumpul wong ngeluh, mari nopo ngeluh karo wasal korni. Lagi kan separuh-separuh, ngambil ilmu nih ubah, ngambil ilmu nih rawat. Kadang ketemu wong, mulang, kadang juga keluar seneng tamu. Dia faktor ini. Tapi ora lebon, ora seneng tamu tapi tamu, ora seneng ya ora usah di tamu. Wes Al-Qarni kalau cerita sedikit, itu zaman roh bahasa-bahasa Quran. Wes Al-Qarni itu zaman Nabi, tapi buatan nanti soal Nabi. Ya, buatan nanti soal Nabi. Karena dua ibu sing kudu diri. Itu tidak salaman buatan diri. Padahal semua riwayat tentang salaman itu sunnah. Tapi asalnya buatan kerja sama. Nah alasannya saya itu. Zillatan ditape wa fitnatan bil maktub. Jadi dia ini anut Abdul bin Mas'ud. Kita sudah nang. Jadi salaman itu sunat yo nek dalil. Ora salaman yo sunat yo nek dalil. Kenapa jenengan boten bersalaman dari zillatan ditape wa fitnatan bil maktub. Sing salaman itu dadak ino, diluk barang iso. Sing disalami dadak dasi gede. Terus salaman. Lha iku sing tan. Aku ora dalil, ngajimu arang-arang karo aku. Jadi ya orang ulama itu kan bukan salam. Jadi alasannya dari zillatan ditabe wa fitnatan bil maktub. Terus waktu itu nak melakukan nanti tidak ada. Ya antara orang muridnya ngawang betul. Tapi itu ya bagian dari ilmu. Ya tapi nak cerita mulia-mulia cara kula kudu gelem. Lu ngarang-ngarang sing mulya kok pengen ora oleh. Jadi ya ana ulama sing seneng salaman berkata, sing mboten seneng. Asal gak krana nafsu itu pasti baik. Ya asal gak krana nafsu itu pasti baik. Tapi nak krana nafsu ya lah. Lah apa salaman tok ora ono santen lho. Itu nafsu, setan. Ada alasannya ngono kok setan. Jadi Abdul Mas'ud itu alasannya masuk akal. Zillatan ditabe wa fitnatan bil maktub. Sing derekno dadak ino mergo penderek. Sing diderekno rawan sombong. Betul terus. Itu yang diikuti wasal. Padahal sanad Quran itu sanad Quran kula mesti tidak bisa menghindari sinten Abdul Mas'ud. Karena terbaik. Man arada ayaqul al-Quran khodon fal yaqra ala qiraati ummi apa. Jadi maksudnya qiraat Ibnu Mas'ud. Dibuatan enten Quran anyar terus nganti ditutup kados anyare Quran sinten Abdul Mas'ud. Anyar maksudnya ngeten, beliau itu punya intonasi yang kalau dibaca seakan-akan Anda ini mukhatab. Itu kelebihannya Abdul Mas'ud. Makanya Nabi nyifati man arada ayaqra al-Quran khodon itu torian, khodon toria, selalu menjadi baru. Sampai jadi cerita. Nah Abdul Mas'ud maca Quran rano tafsir seakan-akan Quran itu diturunkan di situ. Kan ada kan orang-orang punya kemampuan seakan-akan Quran diturunkan baruan karena saking pinternya menjelaskan. Mungkin kalau sekarang nggak ada Mbah Mun, jadi orang itu seakan-akan Quran ya konteksnya Jawa. Nanti dibaca di Irak ya konteksnya Irak. Dibaca orang melarat ya seakan-akan solusi orang melarat. Dibaca orang juga seakan-akan solusi orang juga. Itu namanya Ghodon Toria. Punya kemampuan seakan-akan Quran itu baru turun. Nah itu zaman dulu yang punya kemampuan itu sinten Abdul Mas'ud. Saya dulu ya mubalek, nanti kemampuan itu dulu mubalek. Buat ini cerita nyata. Ada seorang mubalek ngaji di masjid. Terus menteror sama hadirin, terus wedi kiamat. Kemudian kiamat itu dimulai sangka ana dukhon. Dukhon itu tak kudul mukmin. Terus akhirnya wongnya do pilek terus ndini ngomong yang sini mubalek terus ndini ngomong. Tapi nak tak kudul kafir si mani hilang. Walhasil si mubalek tadi di masjid terus dalil fartakut yauma ta'tis sama'u bidukhon mubin yaksanna syahada adzabun alim. Kena apa ono kiamat itu ono dukhon. Gitu surat dukhon disebut. Setelah itu terus ada di antara yang dengar itu tanya Abdul bin Mas'ud, apa betul maknanya gitu? Yang bilang gitu siapa ya? Ini mubalek di masjid. Mana nih Abdul bin Mas'ud? Ya Fatah. Kalau mau ngomong-ngomong saja tapi rasa fatwa ya.
Maksudnya kan ngomong sing ora kanggo tapi ora usah ngomong Quran gitu. Karena kamu tidak tahu. Terus akhirnya kan terus ayat itu teruskan dibaca. Fartaqib yauma ta'tis sama ufuju khanim fi yasna sada ada sinan. Terus Rabbana kshif 'annal 'adzaba. Inna mu'min. Wa 'adzabul akhirah la yukshaf. Niku kelebihan Abdul. Wa 'adzabul akhirah la yukshaf. Siksa akhirat itu gak mungkin yukshaf. Jadi barang wis dadi alamat kiamat itu gak mungkin ono solusi. Terus dibaca terus walhasil terus ayat kan diantara inna kasyiful adzabi qalilan innakum a'idun. Azab sukhon itu tak buak. Bareng wis tak buak ke balik nakal meneh innakum a'idun. Nah wis kiamat itu ora ono wong balik blok-blok. Nah wis kiamat iku ora ono wong balik. Padahal ayat iku ono inna kasyiful adzabi qalilan innakum a'idun. Akhirnya tak ngomong salah hujah. Lah sing bener sepundi. Terus Abdul cerita, iku ngene. Zaman Nabi diusir wong Quraisy, diterlantarno wong Quraisy, Nabi akhirnya gak kuat, duka. Akhirnya Nabi maksudna awmat al alaihim sini nakasini Yusuf. Wong Mekah jenengan paringi paceklik sing koyok zaman Nabi Yusuf. Dikai paceklik pitung. Akhirnya wong Mekah niku mangan balung, mangan barang macam-macam. Terus saking lesune fayaro nasama kaheatit duha. Terus nak ndelok langit itu saking kirene saking ra tau mangan iku rabun napa? Itu angel itu. Yauma ta'tis sama ufidukhon mungkin ternyata ora dukhon kaheatit dukhon. Iku bihasabin nazar, bihasabin nazar. Ora hakikate ana dukhon tapi dukhon. Mergo mripate sing capek, sing lesu. Tapi Abdul Aziz bisa membuktikan bahwa ayat itu sudah kelewat. Bukti nih, inna kasyiful adzabi qalilan innakum a'id. Mana nih Quran? Jadi kalau nganti saat ini kesulitan, gimana kesulitan saya itu jadi kalau memilah. Kalau nggak ada konco yang samping Syria sama India, jadi yang India kita konco alim, jadi mereka punya naskah kalau nggak ada naskah. Bukan konco duit, bukan konco alim. Di duit saya senang duit, karena era di duit resonel pun rasa makan. Nak senang duit orang mikir. Lu angel Quran tentang berikut, dan itu banyak sekali. Akhirnya Abdul bin Mas'ud itu baru kayu piambak urip teng Kufah. Niku ngono baru kayu urip teng Kufah. Sidina uripe ning ndi Kufah. Abdul bin Abbas uripe ning ndi Kufah. Kufah itu orang Mekah ora Madinah. Sampeyan pindah. Akhirnya delalah Imam Asim niku tiyang Kufah. Imam Asim di guru namanya Abdurrahman As-Sulami, dia tiyang Kufah. Niku ngaji mbek Sidina ini ngaji kalang Abdul bin Mas'ud. Akhirnya ilmu niku pindah saking Madinah teng Kufah. Anu wong alim mesti wong Irak. Masa akhirnya Imam Syafi'i sing wong Mekah pindah teng Baghdad. Jadi kawasan Kufah, kawasan apa? Hasan Basri dia teng. Itu sudah dilucu. Ana nak nganti sakniki wong ning Mekah jarang. Kok ilmu niku mentek nang Mekah. Ibnu Katsir itu termasuk minal qurra asab, tapi populer Imam Asim. Mungkin Ibnu Katsir itu bulet sangat. Ibnu Katsir itu duwe guru. Gurune dekne iku Abdullah bin Sa'id. Guru ini dia ngaji Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dia ngaji Ubay bin Ka'ab, ngaji Ibnu Abdul Mas'ud. Berarti sanatnya terlambat. Kenapa terlambat nih bener sama itu? Mekah ini sausé ngusir Nabi. Gua 13 tahun Nabi terlantar teng Mekah. Walhasil akhirnya klimaksnya hijrah teng Madinah 10 tahun. Ya teng Mekah 13 tahun, teng Madinah pinten 10 tahun. Supaya Nabi jadi Nabi kan kemana 33 pinten? Dari umur 40 di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Itu bener. Bareng Nabi teng Madinah, Nabi yo seni. Bareng mulya teng Madinah, walhasil tahun ke-10. Ini tahun ke-10, kila 9. Ini fase 10 awal. Kan surah Safar Mulud. Jadi kira-kira pokoknya 8 bulan sebelum kapundhut itu Nabi teng Mekah. Disebut Fathu Mekah. Iku Nabi kan langsung kundur. Kundur teng Madinah. Karena Nabi kundur, semua sahabat ya kundur teng Madinah. Akhirnya gak ada Mekah wong alim. Jadi setelah futuhat pun gak ada sahabat akabir sahabat yang diam tunggu di Mekah. Jadi zaman sahabat orang wong alim manggon Mekah. Karena Nabi sahabat gak hidup di Mekah, tapi ini rawani. Apa ya lek Mekah? Nabi-nabi ra ono semanggon Mekah. Akhirnya sing manggon kono iki wong ra penting-penting. Lalu lucunya malah sahabat itu pindah teng Kufah. Itu makanya kalau sampai tangklet, kenapa kiro asapa itu nafek orang Medina?
Ibnu Katsir wong Mekah, kok populer wong Kufah sing adoh saka Mekah Madinah. Mergo sanate Abdullah bin Mas'ud itu uripe teng Budi Kufah. Paham ya? Sayyidina Ali uripe teng Budi Kufah. Hasan Basri teng Budi Kufah. Tenang ngantos sama enggak ada peradaban ulama. Terakhir wong alim Mekah Sayyid Muhammad. Tapi 1-2, enggak sampai mayoritas. Akhirnya kadang ada faham yang jauh sekali dari faham Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini misalnya mudah mengkafirkan orang, mudah memurtadkan orang. Dan Nabi itu paling pantangan ngafir wong. Wong Nabi darani wong fasik kayak pantangan, apa meneh darani wong nopo kafir. Sekarang di Mekah itu banyak faham sing gampang ngafirno wong. Tahlilan murtad sidik kafir sidik kafir. Dan darani kafir itu paling dihindari zaman Nabi. Tapi karena tadi ada keterputusan sejarah, keterputusan apa tradisi. Nah, wong saiki do bendo. Wah, serakoyo ulama Mekah, iki wae para Kanjeng Nabi barakah. Ketemu kon ndi kok men perkara jare Mekah kota suci. Wong roh kabeh sing ngusir Nabi wong Mekah blok-blok. Ora ono sejarah sing ngusir Nabi wong Indonesia. Ya pancen Mekah kota suci, tapi direputasi ngusir Nabi. Dan punya sejarah terputus tadi ketika Nabi balik ke Medina. Ini enggak kembali ke Mekah. Itu juga Akabirus Sahabat. Akhirnya sini Mekah gini kok Abdul bin Sa'id. Ya ada sahabat kelas 2 kelas 3. Sangat ruwet. Ya tetap sahih, tetap qiraahnya Ibnu Katsir. Tapi itu tadi ngalami itu gitu. Makanya sampean jangan janggal kenapa qiraah sekarang yang masyhur malah menang sinten Asim. Asim didukung 3 ulama yang sama-sama mirip qiraah. Ya Asim, Kisai, Hamzah itu sama-sama orang Kufah. Ini sama-sama orang Kufah. Itu silang karena Imam Hamzah ngaji sama Imam Kisai ngaji sama Imam Asim. 3 orang ini sama. Jadi akhirnya nasibnya Kufah jadi Madinatul Ilm. Apalagi secara fikih dulu pernah ada Abu Hanifah. Paham ya sebenarnya saat ini konten Muhammad bin Yusuf. Imam Syafi'i dia mbak kepengen menyempurnakan ilmu hidup teng Baghdad. Ada Imam Waqi macam-macam. Ada sampean kudu syukur dadi wong Indonesia. Indonesia itu masuk awal ulama sing ora terputus. Kalau wingi pas haji ketemu Mbah Mun, tapi sebenarnya itu saya baca kitab beberapa kitab memang sanad Indonesia itu bejo. Terus nyarai Ihya Ithafusat al-Muttaqin dan sampean bangga gedung Indonesia. Sing nyarai Ihya Ithafusat al-Muttaqin nak jenis Sayyid Ali Murtado Asyadidi. Ya Sayyid Ali Murtado Nabi Asyadidi Syarikul Ihya 14 jilid kisahnya. Nah, Ihya sebatang jilid disarai. 14. Ayo sih roh kita harus ngeluh, regane yang ngeluh, apa mana sih naune? Dan itu murni syarahnya memang tidak sekedar syarah halul alfat, memang punya kualitas kitab. Itu dikarang 1200 Hijriah. Terus beliau itu mujaddid, termasuk mujaddid. Nah, ini nak sanad itu dekat sekali dengan orang Indonesia karena ketika beliau hidup di Mekah, beliau sebenarnya orang Yaman tapi lama hidup di Mekah. Itu di murid sini bagi Abdul Manan. Ki Abdul Manan dia anak jenis Ki Abdul. Ki Abdul dia anak jenis Ki Mahfud. Ki Mahfud dua murid bapake Mas Kumambang. Bapake Mas Kumambang dua murid jenis Ki Zubair Dahlan. Ki Zubair di putra Mbah Mun. Itu sanad umpama sanad misalnya kula Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih, Mas Kumambang, Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, Sayyid Zabid. Hanya 8 niku mawon cara teori sanad. Kalau sanad itu 8 atau 6 itu artinya hanya 3 periode, hanya 300 tahun. Nggak sampai. Nggak sampai ada masalah. Misalnya saya dengan Mbah Mun kan berarti seangkatan. Kalau bisa mensanadkan itu kan sak muasir kan. Jadi jangan melihat orang 8 itu pasti kenanya hanya 200 tahun. Ya, paham ya? Karena setiap yang disanati dan yang mensanatkan diri pasti kan muasyarah kan pernah ngaji apa uripe. Begitu juga misalnya sekarang yang ngaji di sini umur 50 tahun, hakikatnya kan muasir Mbak Bazibir, cuma ditektir gak ketemu. Beda misalnya Bazibir wafat 69. Karena ada juga santri sarang yang lahir tahun 50. Cuma pas Bazibir sugeng dia kecil. Tapi kan saat zaman kan hakikatnya saat zaman. Sama seperti Wes Al-Qarni itu dia zamannya Nabi tapi nggak menangi Nabi karena jarak. Berarti kan hanya 200 tahun, tenang. Saya jadi itu kabundutnya 1200 kali. 1200 kali, saya ini 1435, tenang. Tak itu mau kacek 200 tahun. Bisa ramai yang jadi masih transparan. Itu kelebihannya ulama Indonesia. Jadi semua statement ilmiahnya itu masih transparan.
Dan itu saya bersaksi, saya pernah sinau ithaf masalah takfir. Masalah takfir itu beliau menukil dari Imam Subki, dan ini yang beda dengan ulama Mekah. Faidatun inna nastaqibut takfir. Kita ini paling kesulitan kalau mengkafirkan orang. Apapun yang dia lakukan. Karena kalimat syahadat itu tidak bisa dibatalkan. Karena kalimat syahadat itu tidak bisa dibatalkan. Ya karena ono bid'ah kaya apa, dosa kaya apa, wong ora iso mbok kafir. Lah sekarang banyak firqah tertentu sithik-sithik wong darani napa? Kafir. Alasane umumatul Quran wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Lagi balik meneh bahayane hujjah mbek Quran. Kena hujjah mbek Quran gampang ngafirno. Yo Quran kan jelas wa may yatawallahu fa ulai kaum zalimun wa may yatawallahu minkum fa innahu ora kaminhu kok fa innahu kaminhum rak koyo ora fa innahu mantasabah bi qaumin fa huwa kaminhum nek kan nek ora muni fa huwa minhum ora sanad paham ora sanad pintu kan itu gampang karena masalah mengkafirkan orang itu zaman Nabi Sugeng itu paling ekstrim. Nabi ngendikan mangko la akhiya kafir faqad ba'a bihi ahaduhum wa firiyatin biha ahaduhum wong sing ngundang kancane ya kafir itu tepak-tepakan. Nak tepak ya wong iku kafir tenan. Nak ora tepak dekne sing kafir. Walane sulam taufik ku wa minar riddah sing mari murtad termasuk kakau kali akhika ya murtad. Itu tepak-tepakan apa? Ya tepak-tepakan nak khotobe kafir ya kafir tenan ora? Balik. Lalu lucunya sekarang banyak firqah yang mudah mengkafirkan orang dengan tingkat resiko yang tinggi kan. Kalau meleset kan dia sendiri yang nah kita ajaran kafir berdoa ya. Bertanya kali tadi ke sejarah, kenapa begitu? Karena keterputusan sejarah di Mekah itu panjang sekali. Lah wong saiki roe pokoke Mekah itu kota suci. Jadi ilmunya harus jadi rujuk. Ora iso ngono. Para sejarah sanad itu kuat Kufah, kuat Baghdad. Sesuai lengser-lengser Baghdad banyak tragedi zaman Khalifah Ma'mun itu masyhur gara-gara fitnah khalqul Quran banyak ulama sing minggat. Sesuai akhirnya ilmu ke Asia Tenggara. Sesuai ke Indonesia. Lalu Indonesia kali bertenang semua ngalim sanate parat liwat Sayyidina Al-Fadani paham ya Sayyidina Al-Fadani itu terus saya yakin tapi kisah Al-Ziyamba akhirnya beliau bangga karena nanti ngaji saya yakin jadi sanate basal selain basi baru itimati kalian Sayyidina Yasin nah keluarga sekarang ngaji Sayyid Muhammad saya punya buku sanad dua-duanya ya karena tadi saya punya kepentingan tingkat keorisinalan ilmu butuh sanad itu ya itu begitu. Kalau ada makna yang tidak jelas, meskipun nggak ada kaf tasbih, tapi lewat sanad kita pastikan ayat ini ada kaf tasbih. Misalnya ngeten kula nonton aja, karena saya itu hafal Quran, jadi saya memastikan ini banyak. Wong kafir itu picek orang, enggak kan? Kopok atau rendah. Tapi istilah Quran ya nggak pakai kaf tasbih, sumum bukmun umyun, nggak usah pakai kaf tasbih. Artinya kalau mereka bantah sampean, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum nggak ono kaf tasbih. Lu kata sudah dibuang itu biasa, buktinya orang kafir diredaksana sumum bukmun omyun. Terus orang-orang yang atine elek disebut wajah alam minhumul qiradata wal khanazira wa habadat, tidak ada kata sudah. Berarti buang kata sudah itu biasa. Artinya kalau kita berkawan dengan orang kafir meninggalkan orang Islam, ini sangat baik kayak orang kafir, tapi orang anti kafir. Senajan itu ayatnya fa innahu minhum. Jadi pentingnya reputasi ngaji sekian contoh. Karena nanti dari sekian contoh itu kita tahu penggunaannya. Tapi kalau sampai radue sekian memori kan roh nopo penggunaannya. Makanya ada orang Nasrani berdebat sama ulama Kufar. 100 ulama itu kalah. Perkaranya Nasrani ini hafal Quran. Ulama era hafal Quran. Yang alim biasanya era hafal Quran. Bingung deh. Dia ini debat ini alasannya. Di kitab Anda Quran itu ngakui kalau Isa itu ruhuwah. Alqaha ila marja mawaruhum min. Ya waruhum minhu itu bukti nak Quran ngakoni nak Isa itu ruhuwah. Mosok ke mungkiri kitab dhewe. Iku berapa ratus ulama iku kalah. Perkara namanya waruhum minhu. Akhirnya ulama sing hafal Quran tuh. Apa betul Anda pakai dalil Quran? Iya kata orang pendeta tadi ya. Silakan baca ayat wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Nah, ngono kabeh ya ruku ora isa tok. Ora ayat wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min.
ora iso aku barang. Jadi niku pentingnya hafal. Jadi ternyata memori apa tuh? Wah, alimo tundul langit rapal Quran dia tidak punya memori itu. Dia akan kesulitan kan cari padanan tema itu kan. Saiki wong kafir ning dunya picet ora picet. Tapi setelah Quran kan Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. A'ma nopo ka a'ma hakikate. Ka a'ma kan? Karena zaman ning dunya ora tapi redaksine Rabbi lima hasartani. Ya artinya kalau Quran bilang fa innahu minhum itu tidak jaminan kalau hakikatnya jadi kafir. Lah firqah sing ekstrem anggar berperilaku kafir dianggap kafir. Ada kafir tragedi sejarah halal darah. Makanya di Timur Tengah itu paling mudah perang saudara. Muka anggar wis ngono iku dihukumi kafir. Akibatnya dianggap halal apa? Darah. Ana ra iso wong Timur Tengah kok kandhani kode same kok paten tinaten. Mereka sekali tidak cocok itu bilang kafir. Nah, padahal kita lu ora cocok lah kan gremeng. Tapi nak darani fasik, bus aja muni ngono. Wong ora cocok ngono ae. Iku wong Indonesia, Pak, ya napa? Mun saiki yo nak jadi kiai dituduh tenang ae wa maka ana linabiyin napa? Ayya. Wah, iki sak kanjeng Nabi mawon napa? Dituduh apa meneh sak sampeyan tenang wae wis. Apa meneh nak tenan wis malah tenang. Kali dituduh mangan proposal kok tenan wah tepat. Dia malah ora usah gelo, pancen tepat, pancen apa? Tepat. Bela. Iya ora bela kok tengah. Poroh jebule pinter. Apa manit taba ridwan Allah. Apa man ana ta te wong itaba ingkang anut sapa man ridwan Allah ing ridane Allah. Fa ato amangka taat sapa man walam yahul lan ora korupsi sapa man, ora hulul sapa man. Ana ta wong sing anut ridane Allah, kaman iku kaya wong, gak akan balik sapa man, rasa akan balik sapa man bisa sotin kelan kebencian nawa sang Allah. Li maksiatihi karena maksiate man wa hululihi lan korupsine man to nyimpene man. Wa ma'awu te panggonane man jahanam neraka jahanam. Wa bisa lan iku elek banget al-masiru tenggon bali il-masjudi tenggon bali ya neraka jahanam. Wa Imam Suyuti nama anani nikmanu ngangge alfian wa karo maksud sudah di mubtada au khabaris min la sayab guna abadan. Mesti dekne buat mubtada sudah kong. Tapi ajane ora wajib maknane ngoten. Ya tapi kita pikir kadung muni ngono iya ya mari. Pasline ra seneng makna ala Imam Suyuti keruwetan. Tapi ndekne kadung wa bisal masir iya kan berarti wa bisal lan elek banget tebal masir gon bali iya ten rokok. Kalau Ibnu Malik itu sebenarnya lebih biasa. Wa karul maksus sudah di mubtada al khabaris min la sayabdu abada. Nah Ibnu Malik maknane ya biasa ya. Wa bisal lan elek banget al masiru ten rokok. Iya bisal masir berarti mubtadae napa dibuang. Nah Imam Suyuti maknane boten kadung bulet. Kayak beliau begitu, kena protes, ini sing arang mau protes. Tapi dia wajib setuju, nak ngalem dia wajib setuju. Ono pilihan dia, ono apa pilihan. La ora kok podo. Wong sing anut ridane Allah, ora bakal podo ambek wong sing ora anut ridane Allah. Hum ta kabeh darajatun niku duwe pira-pira perbedaan, di pira-pira derajat. Ashabu darajatun niku sing duwe pira-pira perbedaan kelas. Inda wahi ora sandingi Allah atau mungguhe Allah. Atau menurut hukumnya Allah. Mukhtaliful manazil tegese beda-beda posisine. Waliman mongko tetep kedhi wong kita bakal anut sapa man ridwana ing ridane Allah asal tetek ganjaran. Waliman lan kedhi wong gak akan balik sapa man bisa kati kelawan bencine Allah alika buten untuk siksa. Wa wa ta'ala kasiran dat sing bersani bima lan apa ya maluna kang nglakoni sapa wong akeh. Ayu jasihi mongko males sapa ing kabeh bihi lan mayamal. Laqad manna Allahu teman-teman maringi sapa Allahu alal mukminina ing atase pira-pira mukmin. Isbasa. Nalikane ngutus sapa Allah, ing dalem nalikane ngutus sapa Allah krana wis ngutus sapa Allah taala. Walafat itu nek ngene Quran maknane kadang indah, kadang maknane iku taklil. Terus kalla wal qamar wal laili id adbar wasubhi idza asfar. Itu jelas id di mana idza. Mana ada sing jubah maca idza perkarane wis ngarep-ngarepe kalla wal qamar wal laili id adbar, tapi wasubhi idza asfar. Kalau kayak gitu pasti qiraah itu ya kemungkinannya idza sama id dan itu maknanya sama. Tapi kalau ini itu ibasa. Krana ngutus sapa Allah fihim indal mukminin rasulan ing rasul. Allah ngutus rasul min anfusim kang saking jenise al mukminin. Manane Arabian tegese wong Arab Islam kang sepadane wong Arab. Ya bahamu supaya paham sapa wong Arab andu sange rasul. Wa yusyrifu lan dadi mulya sapa wong Arab asyrafa yusyrifu utawa tasarrufu lan dadi mulya sapa wong Arab bi rasul.
Lamalikan ora kok rupa raja wala ajamian lan ora rupa wong ajam, wong sing ora Arab. Jadi umpama nabi wong ajam iku masalah. Jadi ngono mlane kira oleh gedhe wong Arab teman-teman. Umpama nabi wong ajam iku napa masalah. Senajan to wong Arab ya masalah. Iku masalah ora perlu solusi, masalah ora perlu napa solusi. Berdamailah dengan apa masalah. Yatlu kang maca sapa rasul alaihi mengatasi wong akeh ayat ing pira-pira ayat Allah. Ayat Quran tegese maca Quran wa zakihim lan bersih sapa rasul ing wong akeh yutahhiruhum tegese bersih sapa rasul ing wong akeh menawa dunu bisa ing pira-pira dosa. Dadi gunane rasul niku selain mulang dina sangka dosa. Wa yu'allimuhum lan mulang sapa rasul ing wong akeh alkitab ing kitab Al-Qur'an tegese Quran wal hikmatan lan mulang ing hikmah sunnah tegese sunnah nabawiyah kados kitab